Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami satu perjalanan yang epik banget nih. Kita akan menelusuri jejak asal-usul kehidupan dan evolusi. Panduannya dari buku Carl Sagan dan Andrew Yan yang luar biasa, Shadows of Forgotten Ancestors. Sumber kita ya, intisari dari buku itu. Dan tujuan kita kali ini, khusus buat Anda ya, adalah coba membongkar lapisan-lapisan sejarah kita yang dalam banget ini. Kita akan lihat gimana kita ini nyambung sama semua makhluk hidup lain. Dan apa sih sebenarnya yang bikin kita, ya mungkin nggak seunik yang kita kira gitu. Siap ya buat momen ahanya. Siap dong. Oke, mari kita mulai. Sagan tuh buka dengan gambaran puitis dari Homer soal kerinduan memeluk hantu ibu yang selalu lolos gitu. Rasanya ini pas banget ya buat menggambarkan hubungan kita sama masa lalu. Betul-betul, keterputusan itu. Coba deh bayangin, 100.000 generasi manusia sebelum kita. Aduh, sebagian besar cerita mereka hilang gitu aja. Dan keterputusan ini bukan karena lupa, tapi kayaknya karena hidup kita ya pendek banget dibanding bentangan waktu yang, panjangnya minta ampun. Iya bener. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi, asal-usul kita itu bener-bener kosmik loh. Tata surya kita, bumi ini, kan lahir dari piringan debu dan gas antar bintang. Coba pikirin deh, atom oksigen, karbon, besi di tubuh Anda sekarang, itu semua ditempa di inti bintang-bintang yang udah lama mati miliaran tahun lalu. Jadi materi bintang secara harfiah ada di dalam diri kita ya? Betul, persis. Dan piringan purba itu kayak lautan kemungkinan gitu. Banyak banget versi sejarah yang bisa terjadi. Tapi ya cuma satu yang kita alami ini. Benar sekali. Dan bumi waktu muda itu kan bukan tempat yang tenang ya? Wah, jauh dari tenang. Kalau Anda lihat bulan atau Mars, permukaannya kan penuh kawah bekas hantaman dahsyat tuh. Iya, catatan sejarahnya kelihatan jelas. Bumi juga dihantam habis-habisan. Tapi bedanya, bumi kita ini, dinamis banget. Ada tektonik lempeng, erosi air, aliran lava. Itu terus-menerus menghapus bekas lukanya. Jadi, bulan itu kayak buku sejarah yang kebuka lebar. Sementara bumi? Bumi nulis ulang terus halamannya sendiri. Gitu ya? Betul. Nah, pertanyaan berikutnya kan, dari mana datangnya air sama bahan penyusun kehidupan? Air itu kemungkinan besar dari dua sumber. Satu, pelepasan gas dari perut bumi sendiri. Oke. Terus yang kedua, kiriman dari luar angkasa. Bentuknya komet es yang menghujani bumi selama miliaran tahun. Hujan kosmik ya? Bisa dibilang gitu. Sama juga dengan molekul organik, bahan dasar kehidupan. Sebagian dibuat di bumi purba, pakai energi dari sinar UV, petir, atau mungkin tumbukan asteroid. Tapi sebagian lagi juga jatuh dari langit, ke bawah meteorit dan debu antar bintang itu. Jadi, spekulasi Darwin soal kehidupan muncul di kolam kecil yang hangat itu ternyata cukup jitu ya? Iya, untuk masanya itu intuisi yang luar biasa. Eksperimen di lab modern kan mengkonfirmasi kalau di kondisi bumi purba, blok bangunan kehidupan kayak asam amino, basa nukleat itu bisa terbentuk relatif mudah. Kayak alam semesta ini memang punya bakat gitu ya, buat meracik bahan dasar kehidupan? Semacam itu, tapi kan punya bahan dasar aja nggak cukup. Nah, itu dia. Gimana caranya bahan-bahan ini bisa hidup, terus berevolusi jadi keragaman yang kita lihat sekarang? Nah, disinilah kita masuk ke mesin penggerak utamanya, evolusi lewat seleksi alam. Gagasan ini sebenarnya punya sejarah panjang loh. Kakeknya Charles Darwin, si Erasmus Darwin, di buku Zoonomia udah ngebayangin adanya satu filamen kehidupan gitu. Itu jadi nenek moyang semua hewan berdarah panas. Oh ya, baru tahu saya. Terus ada Lamarck juga dengan idenya soal pewarisan sifat yang didapat. Anda pasti ingat contoh klasik leher jerapah itu kan? Iya, yang katanya makin panjang karena terus diregangkan buat meraih daun. Betul. Tapi Charles Darwin sendiri baca karya kakeknya itu agak kecewa ya katanya. Dianggap kurang teliti gitu. Iya, dia merasa kurang bukti ilmiah yang kuat. Dan ide Lamarck itu walau menarik, banyak banget bukti yang bertentangan ya. Kayak ribuan tahun praktik sunat misalnya nggak bikin bayi lahir tanpa kulup kan? Benar. Atau anjing yang ekornya dipotong turun-temurun juga anaknya tetap aja grekor. Sifat yang didapat secara fisik ini ternyata nggak diwariskan. Titik baliknya itu ya pelayaran Darwin dengan kapal Beagle. Di kapal itu, dia baca buku Principles of Geology karya Charles Lyell. Nah, ini penting. Kenapa penting? Lyell mengajukan konsep uniformitarianisme.
Intinya, proses geologi lambat yang kita lihat sekarang kayak erosi, sedimentasi, kalau bekerja dalam waktu yang panjang banget, itu bisa menjelaskan terbentuknya gunung dan lembah. Jadi ini ngasih skala waktu yang dibutuhkan evolusi ya? Persis. Skala waktu yang jauh lebih panjang dari perkiraan usia bumi menurut Alkitab saat itu, yang cuma ribuan tahun. Ini menantang pandangan literal itu. Menariknya, di kapal yang sama, Darwin sering banget debat sengit sama Kapten Fitzroy. Oh iya, Fitzroy kan fundamentalis religius. Dan dia bela perbudakan, sesuatu yang dibenci banget sama Darwin. Mungkin perdebatan ini juga ikut mengasah pemikiran kritisnya ya? Bisa jadi, mempertanyakan otoritas, mempertanyakan dogma. Darwin sendiri lalu kasih kontribusi penting ke geologi. Dia jelasin gimana terumbu karang terbentuk, terus menghubungkan gempa sama gunung berapi dengan aktivitas di dalam bumi. Dia juga amati gimana manusia secara tak sadar gitu melakukan seleksi. Bahkan suku-suku primitif pun menjaga hewan ternak yang paling berguna buat mereka. Pengamatan-pengamatan inilah yang akhirnya bawa dia ke gagasan intinya, seleksi alam. Sering diringkas jadi survival of the fittest, tapi intinya adalah pelestarian variasi individu yang kebetulan nguntungin di lingkungan tertentu. Dan yang merugikan tersingkir, gitu ya? Betul. Alam, tanpa niat atau tujuan, secara otomatis memilih. Contoh sederhananya apa ya? Misalnya, serangga hijau di antara dedaunan. Lebih sulit dilihat predator kan, jadi lebih mungkin bertahan hidup, bereproduksi. Masuk akal. Atau burung ptarmigan alpen yang bulunya jadi putih pas musim dingin, buat kamuflase di salju, menyatu sempurna. Tapi tentu saja, teori sebesar ini nggak langsung diterima gitu aja kan? Wah, banyak banget tantangannya. Fisikawan terkenal Lord Kelvin misalnya. Dia salah hitung usia bumi, bilangnya terlalu muda buat proses evolusi lambat ala Darwin. Perhitungannya itu berpengaruh banget loh waktu itu. Terus kritikus lain minta bukti fosil transisi kan? Iya. Walaupun akhirnya ditemukan fosil kayak Archaeopteryx, itu loh makhluk setengah reptil setengah burung, tapi keraguan tetap ada. Ada juga kritik filosofis ya. Katanya Darwin pakai konsep tak terhingga buat waktu geologi. Padahal kan dia cuma bilang skala waktu yang sangat besar. Benar, bukan tak hingga secara matematis. Dan serangan paling keras ya dari kalangan agamawan. Dianggap menghina Tuhan ya. Merendahkan manusia jadi cuma kera yang ditingkatkan. Persis. Mungkin Anda pernah dengar debat sengit antara pendukung Darwin kayak Thomas Huxley lawan Uskup Wilberforce. Darwin sendiri gimana ngebela dirinya? Dia bilang, kalau dia ngomong alam memilih itu cuma kiasan. Maksudnya, ya keseluruhan kerja dan hasil dari banyak hukum alam. Bukan personifikasi dewa atau gimana. Tapi bukti terus bermunculan ya. Contoh paling jelas di manusia apa? Sifat sel sabit itu contoh bagus banget. Di Pulau Curacao, keturunan budak Afrika Barat hampir nggak ada yang punya sifat ini. Kenapa? Karena nggak ada malaria di sana. Jadi anemia sel sabit itu murni merugikan. Tapi coba lihat di Suriname. Di sana malaria merajalela. Nah, di sana sifat sel sabit justru kasih perlindungan. Jadi, walau bawa resiko anemia, sifat ini terseleksi, bertahan di populasi. Wah, ini contoh nyata banget ya gimana lingkungan memilih sifat. Keren cara kerjanya. Betul. Ini bawa kita ke pertanyaan, gimana persisnya sifat diwariskan dan variasi muncul? Nah, disinilah genetika molekuler kasih jawaban yang luar biasa. Instruksi kehidupan itu tertulis dalam molekul DNA dan RNA. Pakai alfabet sederhana, 4 huruf. A, C, G, T. Dan satu gen aja bisa terdiri dari ribuan sampai jutaan huruf ini ya. Iya, panjang banget. Yang mengejutkan, katanya pada manusia sekitar 97% DNA kita tuh nggak mengkode protein secara langsung. Sering disebut DNA sampah. Istilahnya gitu, tapi ini bukan sampah beneran sih. Lebih kayak arsip raksasa yang berantakan dari sejarah evolusi kita. Arsip berantakan? Maksudnya? Ya, isinya mungkin instruksi-instruksi usang, percobaan alam yang udah ditinggalkan, mirip kayak huruf-huruf bisu dalam bahasa kita. Oh, kayak K di knife atau JH di thought dalam bahasa Inggris ya, sisa-sisa sejarah bahasa. Nah, persis. Evolusi ninggalin jejaknya bahkan di level molekuler dan linguistik. Menarik kan?
Menarik banget. Justru catatan molekuler inilah yang jadi bukti evolusi terkuat sekarang. Dengan bandingin urutan DNA antar spesies, kita bisa bikin pohon kekerabatan yang detail banget. Manusia sama simpanse misalnya tadi dibilang kan berbagi sekitar 99,6% gen aktif mereka. Ini konfirmasi luar biasa dari apa yang udah diduga dari anatomi dan fosil. Lalu variasinya dari mana? Dari mutasi, perubahan acak pada huruf A, C, G, T itu. Mutasi menyediakan bahan mentah untuk variasi. Terus seleksi alam bekerja, nyaring mempertahankan kombinasi yang masuk akal atau adaptif di lingkungan itu. Di tengah lautan huruf acak. Iya, seleksi menemukan dan mempertahankan makna dari kebisingan acak itu. Tapi kan hidup bukan cuma soal gen ya. Ada interaksi rumit antara program bawaan lahir sama apa yang kita pelajari dari lingkungan. Oh jelas, penting banget itu. Eksperimen klasik oleh Z. Yeko pada anak kucing nunjukin ini dengan jelas. Anak kucing yang dibesarin bareng tikus, nggak pernah lihat induknya berburu, itu jarang banget mau bunuh tikus. Sebaliknya, yang lihat induknya berburu, Hampir pasti jadi pemburu juga. Naluri dasar kayak berburu aja bisa banget dipengaruhi pengalaman. Interaksi ini bisa lebih licik lagi loh, bayangin virus rabies deh. oke. Virus ini secara spesifik nyerang sistem limbik di otak anjing, bagian yang atur emosi. Bikin anjing jadi agresif, banyak ngeluarin air liur. Jadi mesin penyebar virus yang efektif ya. Tepat. Atau virus flu biasa deh yang bikin kita batuk dan bersin. Itu cara sempurna buat virusnya lompat ke inang baru. Ini bagian dari perlombaan senjata evolusioner yang gak ada habisnya ya, antara predator, termasuk mikroba, sama mangsanya. Betul. Dan evolusi juga ngebentuk cara kita merespons dunia secara fundamental. Kita punya semacam sistem respons ganda. Gimana tuh maksudnya? Ada repertuar emosi purba, lari, lawan, beku, yang akarnya di bagian otak yang lebih tua, yang sering kita sebut hati. Oke, reaksi cepat. Lalu ada perangkat intelektual yang lebih baru, korteks cerebral, si kepala. Seringkali pas bahaya datang, hati bereaksi duluan sebelum kepala sempat mikir rasional. Wah iya sih, sering ngalamin sendiri kayaknya. Refleks ya. Bisa jadi. Nah, struktur sosial di dunia hewan juga produk evolusi yang menarik banget. Hierarki dominasi misalnya, itu umum banget. Lihat aja pertarungan ritual ular derik jantan, mereka nggak saling bunuh, tapi nentuin siapa yang lebih kuat, lebih percaya diri. Terus pemenangnya dapat apa? Kepercayaan diri, akses ke sumber daya, kesempatan kawin lebih besar. Yang kalah jadi demoralisasi. Kayak anjing laut gajah juga ya, cuma sedikit jantan alfa yang berhasil kawin. Iya, mungkin cuma 6% jantan teratas, tapi mereka membuahi hampir 90% betina. Gila kan? Ayam betina juga punya urutan patuk yang jelas. Istilah kita kayak top dog sama underdog itu dari situ ya. Bener banget, dari pengamatan perilaku hewan ini. Manfaat hierarki ini kayaknya jelas ya. Ngurangin perkelahian brutal terus-menerus, bikin semacam stabilitas sosial. Pax dominatoris gitu ya, kedamaian ala penguasa. Iya, ada manfaatnya, tapi selalu ada sisi lain. Jantan bawahan mungkin bisa nyuri kesempatan kawin pas si alfa lengah. Itu namanya kleptogami. Perkawinan curian. Dan jadi alfa pun ada harganya. Tingkat testosteron yang tinggi bisa micu agresi berlebihan yang malah merugikan. Ada contohnya di burung pipit yang dikasih implan testosteron, mereka jadi lebih sering luka dan cenderung cuek sama anaknya. Wah, rumit ya. Banget. Hubungan antara status sosial sama keberhasilan reproduksi ini bisa sangat kompleks. Pada babon gelada, betina peringkat tinggi peluangnya lebih besar buat sukses besarin anak. Pada monyet marmoset, betina bawahan bahkan secara fisiologis bisa nekan ovulasinya sendiri kalau ada di dekat betina dominan. Sampai ke level fisiologis gitu ya. Iya, ini nunjukin betapa dalamnya seleksi alam ngebentuk perilaku sosial, bahkan fisiologi tumbuh. Tapi dunia sosial hewan kan nggak melulu soal siapa yang berkuasa ya. Kerjasama juga penting banget kan? Oh, sangat penting. Kelompok hewan pemburu seringkali anggotanya punya peran beda-beda. Mereka kesampingkan persaingan demi tangkapan bareng. Kayak monyet vervet di Afrika itu ya. Yang punya panggilan alarm spesifik buat predator beda-beda. Betul, satu suara buat macan tutul, suara lain buat elang, lain lagi buat ular. Dan kayaknya ini perilaku yang dipelajari, bukan cuma insting. Ada juga eksperimen klasik pada kera makaka yang menunjukin tingkat altruisme yang bikin kaget ya. Iya, yang itu luar biasa. Dikasih pilihan antara narik rantai buat dapat makanan atau diam aja.
Sebagian besar kera, 87%, milih kelaparan daripada narik rantai yang bakal nyetrum kera lain yang bisa mereka lihat. Itu nunjukin kapasitas empati dan keengganan nyakitin sesama yang kuat banget ya. Persis. Terus ada kisah Imo, si kera makaka jenius dari Jepang. Ah iya, Imo, si inovator. Dia nemuin cara nyuci ubi jalar di air laut, buat bersihin pasir, sekaligus ngasih rasa asin. Terus dia nemu teknik nambang emas. Misain gandum dari pasir pakai air. Cerdas banget. Yang menarik, inovasi ini nyebarnya pelan-pelan di koloninya, terutama di kalangan kera muda dan betina. Para jantan dewasa malah paling resisten. Kayak ngelihat transmisi budaya dalam bentuk paling awal ya, lengkap dengan resistensi terhadap perubahan dari generasi tua. Persis kayak manusia kadang-kadang. Haha, iya juga ya. Ini juga nyentuh perdebatan klasik. Altruisme itu cuma buat kerabat dekat, seleksi kerabat, karena gennya banyak yang sama, atau bisa juga buat kepentingan kelompok yang lebih besar, seleksi kelompok. Contohnya Gazelle Thompson yang lompat-lompat itu ya, yang disebut stotting. Iya, itu dia ngasih peringatan ke kelompok, atau malah pamer ke predator. Nih, gue fit banget, jangan kejar gue. Masih diperdebatkan. Tapi bukti kayak eksperimen makaka tadi, yang nggak mau nyetrum kera lain meskipun bukan kerabat, nunjukin altruisme bisa melampaui ikatan keluarga ya. Kayaknya begitu. Kerjasama itu tampaknya punya nuansa yang lebih demokratis, yang kadang bentrok sama hierarki dominasi yang kaku. Ada eksperimen menarik di tikus. Tikus jantan penyendiri yang testosteronnya tinggi ternyata bodoh dalam tugas kerjasama. Sementara betina dan jantan yang dikebiri lebih cepat belajar kerjasama. Jadi seolah ada tarik-menarik evolusioner antara dorongan dominasi individu sama keuntungan kerjasama kelompok. Nah, sekarang mari kita kerucutkan nih pembahasan ke hubungan kita, manusia, sama kerabat terdekat kita, kera besar, terutama simpanse. Tadi udah disinggung kemiripan DNA 99,6%. Deket banget. Luar biasa deketnya. Dan makin kita pelajari, makin banyak perilaku yang dulu kita anggap eksklusif manusia, ternyata ada juga di mereka. Benar. Penggunaan dan pembuatan alat, simpanse pakai ranting buat mancing rayap, bahkan sengaja bikin serpihan batu tajam. Budaya. Kelompok simpanse yang beda punya tradisi dan teknik penggunaan alat yang beda juga, diwariskan secara sosial. Bahasa. Kera kayak Washoe pakai bahasa isyarat Ameslan atau Kanzi pakai leksigram atau simbol, nunjukin kemampuan paham dan pakai simbol buat komunikasi. Walaupun tingkat kerumitan sintaksisnya masih jadi perdebatan panas ya, kayak kasus Nim Chimpsky itu. Kesadaran diri. Tes cermin klasik nunjukin simpanse dan orang utan ngenalin diri mereka sendiri. Nggak nganggap itu individu lain. Emosi. Tawa pas main, tangisan pas sedih, ikatan kasih sayang yang dalam, bahkan nunjukin duka pas kehilangan anggota kelompok. Kita bisa lihat gema emosi kita sendiri di perilaku mereka. Kisah konsum itu ya, simpanse di awal abad ke-20, yang bisa makan pakai garpu, merokok pipa, interaksi sosialnya sopan, benar-benar ngaburin batas antara kita dan mereka. Betul. Bahkan pilar-pilar yang sering kita anggap benteng terakhir keunikan manusia pun mulai goyah kalau kita lihat lebih dekat. Agama, Darwin pernah kutip komentar, bagi seekor anjing, tuannya adalah dewa. Mungkin kepatuhan total ke individu alfa di kelompok primata punya akar psikologis yang sama. Menarik juga sudut pandangnya. Seni dan musik. Simpanse bisa ngelukis, walau abstrak, burung bower jantan bangun struktur rumit buat narik betina. Ada pertimbangan estetikanya. Simpanse pakai drum, primata lain bernyanyi. Moralitas gimana? Simpanse secara alami hindari perkawinan sedarah, incest. Mereka punya aturan sosial yang kompleks. Dan kayak yang kita lihat tadi, mereka mampu kerjasama dan nunjukin perilaku altruistik. Jadi kayaknya perbedaan antara kita sama kera besar lainnya lebih ke perbedaan tingkatan ya, bukan perbedaan jenis. Sepertinya begitu. Arahnya ke sana. Ya, otak manusia memang secara signifikan lebih besar. Sekitar 3-4 kali lipat otak simpanse, terutama korteks cerebral, otak kecil, dan yang penting banget, lobus frontal. Lobus frontal itu kan buat perencanaan jangka panjang, pemikiran abstrak. Tapi, kayak kata T.H. Huxley seabad lalu, martabat kita sebagai manusia mestinya nggak kita dasarkan pada perbedaan anatomi semata. Loren Isley pernah nulis tentang hewan di dalam diri. Kita seringkali berusaha keras nyangkal warisan hewan kita ini kan? Iya, kita bercukur, berpakaian, ngolah daging sampai nggak mirip bentuk hewan aslinya lagi. Tapi perilaku primata purba itu terus muncul.
Umpatan verbal pas marah misalnya. Itu bisa dilihat sebagai gema dari postur ancaman primata yang negasin dominasinya. Yang ironis, Plato dulu khawatir soal binatang buas di dalam diri manusia yang dorong nafsu terlarang kayak incest dan pembunuhan. Tapi Sagan dan Druyan nunjukin banyak hewan justru punya hambatan naluriah yang jauh lebih kuat terhadap incest dan pembunuhan dalam kelompok dibanding manusia beradab. Justru teknologi dan peradaban, kita yang memungkinkan kita, iya baik buat kebaikan maupun keburukan, buat ngatasin atau ngabain hambatan-hambatan purba itu. Jadi kita udah melakukan perjalanan yang jauh banget ya hari ini, dari debu bintang ke molekul organik, menyaksikan kekuatan seleksi alam ngebentuk keragaman kehidupan yang luar biasa, dan akhirnya ngelihat betapa dalamnya hubungan kekerabatan kita sama makhluk lain, terutama kera besar. Memahami warisan bersama ini, pada akhirnya adalah soal memahami diri kita sendiri ya. Tepat sekali. Pertanyaannya sekarang, apa makna semua ini bagi Anda? Gimana kesadaran akan sejarah bersama kita dengan simpanse, dengan seluruh kehidupan di bumi, ngubah cara Anda melihat diri sendiri dan tempat Anda di dunia? Ini bukan cuma soal intelektual kan? Kesadaran ini bawa serta tanggung jawab, mengingat betapa rapuhnya kehidupan di planet ini, dan fakta bahwa spesies kita sekarang jadi penyebab utama kepulahan massal ke-6. Pengetahuan ini nuntut sesuatu dari kita. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, mengingat warisan hewan yang kita bawa dan kecerdasan unik yang kita kembangkan, terutama kemampuan merencanakan masa depan yang ada di lobus frontal kita itu, gimana ya caranya kita bisa lebih bijak mengarahkan hewan di dalam diri ini? Bisakah kita pakai kemampuan pandangan jauh ke depan kita, bukan cuma buat keuntungan sesaat, tapi buat kelangsungan hidup jangka panjang spesies kita sendiri. Dan mungkin untuk hidup berdampingan dengan lebih berbelas kasih bersama sisa kehidupan di bumi ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.